Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fikri Mutakin, NIM 19051204035 dari Prodi TI 2019A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari internet. Awal mula internet. Internet merupakan karya banyak ilmuwan, programmer, dan juga insinyur perintis yang masing-masing mengembangkan fitur dan teknologi baru yang pada akhirnya bergabung menjadi internet yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum teknologi benar-benar ada untuk membangun internet, banyak ilmuwan yang telah mengantisipasi keberadaan jaringan informasi di seluruh dunia. Nikola Tesla bermain-main dengan gagasan tentang sistem nirkabel dunia pada awal 1900-an. Dan pemikir visioner seperti Paul Otlet dan Van Nerbus yang memahami sistem penyimpanan buku dan media yang dapat ditelusuri secara mekanis pada tahun 1930-an dan 1940-an. Namun, skema praktis pertama untuk internet tidak akan sampai pada awal 1960-an, ketika JCR Licklider mempopulerkan gagasan tentang jaringan antar galaksi komputer. Tak lama kemudian, ilmuwan komputer mengembangkan konsep packet switching, yaitu sebuah metode untuk mentransmisikan data elektronik secara efektif yang kemudian menjadi salah satu blok bangunan utama internet. Dan di kanan ini terdapat foto tokoh yang mempopulerkan gagasan jaringan antar galaksi komputer, yaitu JCR Licklider. Prototipe internet pertama. Prototipe internet pertama yang bisa diterapkan datang pada akhir 1960-an dengan penciptaan ARPANET atau Jaringan Agensi Proyek Penelitian Lanjutan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. Awalnya, ARPANET didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET menggunakan pengalihan paket untuk memungkinkan banyak komputer berkomunikasi di satu jaringan. ARPANET ini merupakan asal-usul terbentuknya internet. Pada tanggal 29 Oktober 1969, ARPANET menyampaikan pesan pertamanya, komunikasi node-to-node dari satu komputer ke komputer lain, di mana komputer pertama terletak di laboratorium penelitian di UCLA dan yang kedua di Stanford. Masing-masing berukuran sebesar rumah kecil. Pesan login, pendek dan sederhana, tetapi tetap saja merusak jaringan ARPA yang masih dalam tahap pengembangan. Komputer Stanford hanya menerima dua huruf pertama catatan itu, yaitu L dan juga O. Perkembangan internet. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, teknologi jaringan komputer semakin berkembang pesat dan juga maju. Hal ini ditandai dengan adanya LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer pada area lokal, serta jaringan komputer yang lebih besar disebut WAN atau Wide Area Network. LAN dan juga WAN mampu mempermudah pertukaran informasi antar komputer. Akan tetapi, informasi tersebut hanya berhenti pada batas-batas jaringan tersebut. Setiap jaringan memiliki teknologi yang berbeda untuk melakukan transfer data, sehingga hanya bisa bekerja pada komputer dengan spesifikasi tertentu. Akibatnya, sebagian besar teknologi LAN dan juga WAN tidak kompatibel antara yang satu dengan yang lain. Internet dirancang untuk menghubungkan antar jaringan-jaringan yang berbeda tersebut dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar pengguna secara bebas. Hal ini dapat terjadi dengan penambahan satu komputer router yang bertugas menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, diperlukan sebuah protokol yang mengatur bagaimana proses pertukaran data berlangsung. Protokol jaringan terbaru yang digunakan di internet adalah TCP/IP. Sejarah internet di Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama yang unik, yaitu Paguyuban Network.
Paguyuban network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia yang sekarang-sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial, tapi tak hanya sisi negatif yang dirasa, pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersil lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun ekonomi bangsa. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia dulu, pada perkembangannya sekarang terasa lebih komersial dan individual, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Ade Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Sobiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan juga Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi awal internet di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Klak atau ARC di ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, J. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama dengan Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, dan juga Yos. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan juga ITB, yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga 1994. Hal terakhir yang akan saya bahas adalah keuntungan dan kerugian internet. Keuntungan internet yang pertama, media pertukaran data. Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan mudah dan cepat, seperti contohnya komputer di ruang guru yang dapat dengan mudah bertukar data dengan komputer yang ada di ruang admin. 2. Media komunikasi. Jadi pengguna dapat melakukan interaksi dengan pengguna lain dengan cukup mudah, dengan jangkauan yang cukup luas. Contohnya penggunaan sosial media Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. 3. Media pendidikan. Kelebihan internet ini dibuktikan dengan banyaknya situs-situs yang menyediakan fitur pembelajaran secara online. Dengan begitu, kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa perlu melakukan tatap muka secara langsung. Apalagi di saat adanya pandemi seperti sekarang ini. Pembelajaran online bisa dilakukan dengan mudah menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun menggunakan media lain. 4. Media bisnis. Banyak sekali dari bisnis yang sekarang memanfaatkan internet untuk menunjang bisnis mereka, seperti bisnis berjualan secara online, ojek online, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan internet menawarkan kemudahan dalam mempromosikan serta melakukan transaksi bisnis-bisnis tersebut. Kerugian dari penggunaan internet. Yang pertama, penipuan. Dampak negatif pengguna internet yang satu ini cukup banyak terjadi. Hal ini terjadi karena kemudahan dalam bertransaksi tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak, yang memudahkan penipu untuk melakukan aksinya. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam bertransaksi, ataupun dengan mencari toko online yang sudah terpercaya. 2. Pornografi. Dengan adanya kemudahan menyebarkan informasi melalui internet, pornografi juga mudah sekali tersebar. Hal ini sangat berbahaya apabila anak-anak yang belum cukup umur juga dapat mengaksesnya. Untuk itu perlu pendampingan khusus bagi anak-anak dalam menggunakan internet. 3. Pencurian. Kekurangan internet yang satu ini juga marak terjadi. Pencurian ini tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata. Di internet pencurian juga banyak sekali terjadi. Biasanya pencurian di internet menyasar pemilik kartu kredit dan pemilik data-data penting. Istilah untuk pencurian di internet sendiri ada beberapa macam,
seperti carding, yaitu usaha pencurian dengan membobol kartu kredit orang lain. Ada cracking, yaitu usaha pencurian dengan membobol sistem keamanan komputer milik orang lain. Dan ada juga hacking, yaitu usaha pencurian dengan membobol sistem jaringan komputer milik orang lain. Kekurangan internet yang terakhir, berita palsu atau hoax. Berita palsu atau hoax menjadi salah satu kekurangan internet yang sering kita temui, karena kita tidak tahu benar tidaknya berita yang ada di internet. Maka kita harus lebih cermat dan juga berhati-hati dalam baca berita. Dan akan lebih baik jika kita mencari sumber informasi lain untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata ataupun kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.